Alfi Syahrin, Apaan? lu kan punya banyak utang nih. Astagfirullahaladzim. Gimana sih cara lo mengatasi utang-utang gitu? Itu disensor. Kotit. Apa sih? Kok kita awalnya udah kayak agak nggak? Buruan Oh ya. Oke, sebelum kita mulai, assalamualaikum. Gua Alfi. Dan gua Ardi Muhammad, Kita dari. Deep Talk with Introvert. Pelan banget lu ngomongnya, ini suara lu. Biarin biar orang makin usaha denger suara Oke, apa gue. tadi pertanyaan lu? Kan lu banyak utang nih. Naudzubillah, jangan lah. Enggak. Enggak, Sebenarnya ini ada guys. penanya. Iya, jadi ada pertanyaan yang masuk. Siapa kita. namanya? Lu mau namain dia siapa? Kita baca dulu baru kita kasih nama ya. Ya udah. Kak Alfi, aku single mom sudah jalan 5 tahun karena suami wafat. Semenjak 2 tahun lalu, aku kredit motor untuk kerja. Dan semenjak itu aku kayak terjebak di hutang satu dan hutang yang lain. Gali lubang tutup lubang. Itu kulakukan karena expense kredit motor yang 50% dari gaji aku. Sampai akhirnya aku terlilit hutang pinjol. Aku cuma mau dikuatkan kak, kalau keadaan ini gak selamanya. Yang aku lakukan juga demi kebutuhan hidup. Aku sekarang baru progres daftar Shopee Food Driver kak. Doain ya jadi sampingan aku, amin. Aku sama sekali gak pernah ngeluh ke orang tua kak. Aku gak mau nyusahin mereka, semua aku keep sendiri. Baru Kak Alfi yang ceritain soal ini. Makasih kak waktunya. Sama-sama, terima kasih juga untuk penanya udah cerita Sebelum ke jawab, kami. kita kedatangan pesanan kita. Bukan, ini kita kedatangan sponsor. Nih, krem kopi paling creamy di Tangsel. Nih. Yang mana yang Ini kita, alhamdulillah akhirnya kita dapat sponsor guys. Sponsor pertama nih guys. Ini jadi sambil ngobrol kita dapat kremnya, kopi paling creamy di Tangsel. Kita coba. Ini juga. Jadi ini adalah kopi paling Malu Kayak banget nggak dan biasa iklan. iklan. Pokoknya ini ada di Kopi paling creamy di Tangsel, ada di Palmerah, di stasiun Palmerah, stasiun Citayam, dan stasiun Cikini insyaallah sebentar lagi. sama di Bogor insyaallah. bukan di sini loh. Di Bintaro. Iya di Bintaro tuh pokoknya jalanan UPJ kalian tahu kan? Ini Di kalau kalian- ujung jalanan UPJ tuh ada Shell, samping Shell itu ada deretan ruko. Nah di situ. Ini kalau kalian suka nggak suka kopi banget tapi pengen kopi yang creamy, ini. Gue juga mau coba ah. Oh iya, dan ada di Prumusin. Enak banget, masya Allah. Oke ya, creamy, milky. Lu yang bener dong. Udah buka aja atasnya. Nggak buka aja itunya. Lah terus gue minum. Ya itu lu minum itu. Nanti dibuka bawahnya dia. Kenapa sih pas gue mau nyoba padahi? Pada jijik. Harusnya dia punya gitunya apa? Ih, Ini enak, masya Allah enak. Gue nggak suka kopi tapi gue suka ini. Si, Ini gue enak. bukan ini ya, menjilat sponsor. jilat lo. Sumpah ini gue suka banget, masya Allah ini lagi enak banget loh. Sebenarnya ini Emang penyakit. selalu enak. Lu nya aja yang norak. Punya gue yang Oke, normal, punya lu yang kita apa? balik. Yang less sugar ini. Cuma 20 ribuan. Terus kita balik ke sini. Oke, penanya. Penanya. Hmm. Pertama-tama mungkin kita doain dulu ya. Semoga saudari kita ini dimudahkan Amin. urusan-urusannya, dipermudah juga, bisa melunasi hutang dengan jalan yang dia tidak sangka-sangka, yang tidak dia duga. Mungkin ini salah satu hal yang ini ya, yang banyak orang juga jadi masalah ya nggak sih? Nggak tahu sih, ya nggak Iya, sih? nggak tahu deh. Kalian pada pernah pay letter nggak? Iya, pay letter, pinjol kayak gitu-gitu. Di luar sana tuh sesering apa sih? Soalnya Iya, banyak banget ya. banyak banget ya. Sebanyak itu memang ya. Biasanya kalau yang pinjol gitu pasti Oh, satu paket ya biasanya. Hmm. polanya Tapi ini penanya nggak sih untungnya? Dia memang menggunakan untuk kredit motor untuk kerja terus terjebak. Utang lain, gali lubang tutup lubang. Karena expense kredit motor yang 50% dari gaji sampai akhirnya dia terlilit utang pinjol. Sebenarnya kita nggak terlalu expert di bidang ini. Tapi menurut gua ini punya urgensi yang tinggi buat dibahas. Oke. Mungkin Pertama, yang paling pertama, dia kan di sini nulis aku cuma mau dikuatkan kak kalau keadaan ini nggak selamanya. Yang aku lakukan juga demi kebutuhan hidup. Mungkin disclaimer kita mungkin nggak akan menjustifikasi, betul. tapi kita juga nggak akan
menyudutkan. Kita akan ambil titik tengah, bukan jawaban yang kamu inginkan tapi jawaban yang kamu butuhkan. Pertama ya, kalau misalnya dia ngomong mau dikuatkan, kalau keadaan ini nggak selamanya itu benar-benar tergantung dia. Apakah dia bisa melewati ini semua atau enggak? Kalau dia menjustify kayak lu bilang atau menormalisasi bahwa nggak apa-apa kok utang, ya dia nggak akan lepas dari ini. Gue akan, ya kalau dia mau kayak ya udah ini demi kebutuhan hidup, kayak Betul. mencari pembelaan Itu lewat salah. situ. Ya harus benar. Mungkin hal yang paling harus diingat-ingat kayak ini tetap nggak benar, apapun alasan gue ini tetap nggak benar, Betul. harus ingat-ingatin diri kayak gitu. Betul. Dan ini kita bukan berarti pinjem duit itu bukan nggak boleh, tapi di mana gimana ya bahasanya, pokoknya yang ada bunganya gitulah ya, Ya, yang riba. berbahaya, ya yang ada ribanya. Sebenarnya mungkin kita bisa bahas dari sisi itu. Kita bukan financial planner ya gitu. Tapi mungkin yang kita bahas dari sini, ini tidak akan mampu kita lunasi. Lu punya hutang riba nih ya, itu nggak mungkin bisa lu lunasin kecuali lu bertaubat. Karena Itu first step. kenapa? Kok Ya, karena hubungannya di kalau- situ? Hah? Kok hubungannya di situ? Ya karena lu kalau riba itu kan salah satu dosa besar kan. Oke. Itu salah satu dosa besar yang bahkan ada hadis bahwa Rasulullah SAW melaknat, bayangin lo, dilaknat Rasul kita sendiri dari semua pihak yang berkaitan sama riba itu. Pemakan ribanya, penyetor ribanya, penulis transaksi riba itu bahkan kena. Jadi ini sebesar itu loh dosanya. Dan menurut gua bagi beberapa orang ini mudah dihindari sebenarnya. Ini dosa besar yang seharusnya bisa dihindari. Tapi Ya nggak tahu alasan orang riba kan beda-beda, mungkin knowledge-nya yang belum tahu, dan mungkin dia udah cari cuman kemana-mana karena nggak gampang ada. nih pembayaran lewat sini daripada gua harus ini gue bisa nyicil nanti, padahal di balik itu maksudnya ini Iya dosa sih, besar ya. gitu loh. Karena ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi hikmahnya akan menyulitkan si yang minjem ya. Betul. Soalnya dia harus bayar lebih dari yang seharusnya. Dan banyak banget sebenarnya doa-doa yang memohon kita terhindar dari hal ini. Oke. Karena seberbahaya itu loh maksudnya gitu. Bahkan Rasulullah SAW juga banyak doa-doa redaksi yang mengarah ke sana gitu loh, maksudnya jangan sampai kena riba segala macam. Dan ya itu makanya pertama lo harus bertobat, karena sebenarnya logikanya kalau lo nggak bertobat ya udah lo ngulangin terus ya nggak sih? Iya Lo nggak sih. merasa ini bersalah ya udah Iya, lo terus ngulangin. iya. Harus memupuk rasa Itu- bersalah dalam iya, dadanya ya. Betul, itu logikanya. Tapi ada hal lain ya, ketika lo bertobat, lo mengaku kalah, lo minta bantuan sama zat yang satu-satunya yang bisa ngebantu kita as a human being. Karena gue yakin penanya ini mungkin dia juga udah nyoba pinjam ke sana sini tapi dia nggak dapet itu. Tapi mungkin Nah, karena nggak tahu deh. Ini menurut gue Tunggu, salah tapi juga. enggak, gue mau dia- lanjutin apa yang lu sampein Ardi. apa? Lupa lagi. Pokoknya intinya Soalnya adalah dia bilang dia nggak ngomong ke siapapun justru. Dia bahkan nggak bilang ke orang tua segala karena mungkin nggak macem. mau ngerepotin. Tapi Tapi ada beberapa hal yang harus kita memang butuh pertolongan. Enggak, orang lain. masalahnya gini, kita tuh melakukan sesuatu pasti kan punya dasar dong. Mana yang kebaikannya lebih banyak, mana yang mudorotnya lebih Betul, banyak, keburukannya betul, lebih betul, banyak. Betul. Mungkin kesalahan di sini adalah entah dia malu, entah dia nggak mau ngerepotin segala macem. Tapi justru dia Milih yang melakukan lebih- dosa besar, Iya. yang justru mudorotnya lebih banyak, Iya, maksudnya yang bahayanya lebih gede gitu bahayanya ya. lebih besar, Iya. dunia dan akhirat. Iya. Kalau dia pinjam orang, mungkin downside-nya adalah dia ngerasa malu dan lain sebagainya. Cuma itu downside-nya tidak sebesar dengan apa yang dilakukan Betul. sekarang kayak gitu ya maksudnya. Terus Tapi ini udah terjadi, terus next apa? yaitu pertama riba itu salah satu cara yang paling pertama itu lo harus bertaubat. Oke. Lo harus mengaku ini salah. Kalian bisa cari sendiri ya, atau lo mau cari di Apa? website cara-cara taubat, ambil dari website mana ya, bacain aja. Iya, kan, nggak mereka apa-apa. bisa cari aja cara-cara taubat, Ya udah. search di muslim.or.id gitu. Nah ya, atau lu bacain Cara-cara aja sih. taubat. Emang kenapa sih?
Ya, kita ngambil redaksi dari ini, Hmm. ya nggak sih? Nggak apa-apa, cuma bacain doang kan malu. Ya maksudnya kita juga bersumber ditulis oleh ustadz Iya. siapa gitu. Ya intinya ya itu, pertama ya lu harus menyesalinya. Nggak, maksudnya cara bertobat itu loh. Yang mana? Yang mana? Ya betul betul, lu harus Iya, kan? menyesali betul betul. Terus lu harus Berjanji stop, tidak mengulangi. nggak mengulanginya. Terus ya bertekad untuk tidak mengulanginya. Betul. Kayak oke, Jadi gue ya- harus nggak tahu kedepannya kayak gimana ya. Jangan sampai kayak oke gue nanti aja deh. Toh gue masih ini nggak. Pokoknya coba aja dulu, ya kan? Betul. Tobat aja dulu. Siapa tahu Allah memudahkan jalannya setelah itu. Betul, jadi jangan menggantungkan kayak oh ini solusinya di gua. Yo gua harus kerja lebih keras lagi, gua harus kerja lebih banyak lagi buat apa namanya? Buat menyelesaikan masalah dosa besar ini. Terus Dan ya seserem itu ya, bahkan Allah mengancam perang kan dengan para pelaku riba. Jadi pertama itu menurut gua harus bertaubat dulu. iya, kedua apa yang dilakukan? Kedua itu banyak doa. Oke, itu lu juga udah Banyak jelasin. doa, cari doa-doa yang melancarkan rezeki. Jadi lu memang benar-benar harus pasrah, lu mengaku kalah gitu loh. Jangan kayak wah gua harus minjem lagi dari sini. Ya udah, itu resiko. Lu Iya. melakukan riba, dosa besar ini nih. Hasilnya lo dikejar rentenir misalnya atau apa sih? Ya orang-orang yang ini ya, yang Iya. nagih segala macam, lu malu sama tetangga segala Ya macam. mungkin itu juga termasuk ketiga, lu harus mau siap menerima konsekuensi Iya, betul, dari itu apa konsekuensi. ini. Jangan malah merasa kayak aduh ini udah makin kacau, gue harus makin pinjam makin ini. Betul. Nggak, emang udah harus terima konsekuensi susahnya dulu sih. Dan ini emang ngomongnya gampang, menjalaninya memang sulit. Tapi gue Iya. juga pernah lihat orang-orang yang terjerat Betul. kayak gini-gini, Dan- mereka susah gitu loh beberapa lama. Tapi Betul. memang harus ya kadang ini mungkin konsekuensi yang harus Betul. kita terima. Dan mungkin ini ya, tadi terkait sama doa juga perbanyak istighfar. Karena ini salah satu dosa besar dan istighfar juga salah satu kunci nambahnya rezeki kita. Jadi ya udah perbanyak istighfar, mengaku salah, mengaku kalah gitu. Dan ya udah gitu loh. Kalau diutang ya ditagih bilang nggak ada, ya udah jujur gitu loh, amanah memang nggak ada. Kalau ada ya harus bayar. Ini harus jadi prioritas. Iya, ingat Punya ini aset, lu harus jual. Iya, kayak ini mungkin nomor 4-nya. Iya betul, Iya. ingat ini prioritas. Ini udah jadi prioritas tuh, nggak bisa hidup yang enak-enak lagi, misalnya makan enak dulu, itu harus ditahan dulu tuh. Iya. Pengeluaran nggak penting itu jelas harus ditahan. Ini harus jadi prioritas lu. Lu bener-bener harus bertekad gitu loh. Jadi Allah juga tahu lu mau lepas dari dosa ini. Harus ditunjukkan. Kalau punya aset apapun yang kiranya bisa dijual, lebih baik jual buat ngelunasin ini. Terus next, justru menurut gue minta bantuan sama orang-orang terdekat yang kiranya memang mereka amanah, mereka bisa bantu, mereka punya kapasitas untuk membantu. Yang nggak ngasih bunga gitu loh, nggak tetap memberi pinjaman dengan riba lainnya, tapi yang memang mereka bisa ikhlas membantu. Dan kitanya juga harus sadar diri bahwa prioritas gue adalah bayar utangnya si dia ini. Betul. Oke, prioritas pertama gue adalah selesaiin utang yang ada bunganya ini. Terus prioritas berikutnya gue harus segera bayar buat nih orang nih. Betul. Jadi ya udah. Ya memang kadang tuh kayak gini karena nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi, makanya jatuh di Iya, sini. Jadi ya solusinya maksudnya- adalah di opposite-nya, Iya, meminta betul. pertolongan Minta pertolongan kepada sama Allah. Soalnya benar-benar Dan bertobat menurut gue itu penting banget. Itu the first step. Kayak lo benar-benar udah lo minta Dan- tolong sama Allah. dan Nggak- gue paham. nggak ada lagi yang bisa bantu dalam tanda kutip ya, kecuali ya Allah. Ya, dan gue paham sih susahnya rasa menerima bahwa kita nih salah, bahwa gue melakukan ini nggak apa-apa kok, menerima bahwa kita salah, bahwa kita sometimes adalah manusia yang buruk, bukan berarti kita nggak punya kesempatan lagi gitu loh. Kesempatan selalu ada dan Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun. Jadi nggak apa-apa accept bahwa kita ini manusia yang punya banyak kurangnya, banyak salahnya, tapi kesempatan selalu ada. Jangan kita mikir kayak oh gue udah manusia yang buruk nih, gue udah nggak ada kesempatan, nggak gitu. Tapi Betul. biasanya orang lebih kayak gini sih, enggak, gue melakukan keburukan ini demi
hal yang urgensi. Jadi mereka menolak rasa bersalah itu. Enggak, terima aja rasa bersalahnya. Betul. It Ngaku won't- itu salah gitu Iya, loh. ngakuin aja nggak apa-apa. Maksudnya Allah tuh bukan manusia yang, maksudnya manusia kan pasti menghakimi kalau ketahuan Iya, kita melakukan betul. salah, tapi Allah nggak ngeliat kayak gitu kalau kita benar-benar mau berubah. Betul. Dan nextnya buat penanya atau buat orang lain di luar sana mungkin ini bisa jadi a lesson bahwa ya riba itu bukan solusi. Mungkin orang ngeliatnya itu solusi Oh ya. iya, karena Tapi enggak, ini justru ngasih ini lo masuk ke snowball spike, effect iya, gitu kayak, loh. iya, kayak masuk Yang ke makin masalah lo akan makin Betul. besar, makin besar. Kita nggak ngomongin cuman dari logiknya ya kayak ya iyalah lu minjem segini lu bayar segini kan lebih besar. Enggak. Tapi ada hidden cost. iya. Ya karena dosa ya namanya ya, pasti Iya. ada ganjaran gitu loh. Kita selalu lihat Apalagi ini teman-teman dosa besar. teman-teman kita, orang-orang terdekat kita yang terjerat secara tidak langsung ya Betul. sama ini, mereka hidupnya Sekecil pasti apapun gitu kayak, loh. entah Mungkin ada awalnya barangnya yang coba-coba. hilang lah, Yo iya betul, entah biasanya barangnya gitu hilang lah, rusak lah, nggak bisa dipakai lagi lah. Jadi kayak ya. Ya menghilangkan keberkahan. iya, menghilangkan juga keberkahan kan. dari itu. Jadi Dan ya udah, apa sih tadi? terus oke, ini pertanyaan gua deh kalau lu lupa. Terus gimana nih supaya nggak balik ke situ lagi? Ya itu bertobat kan. Iya, maksudnya jawabannya kurang puas. Enggak lah. Tapi ya, Menurut gua ya lu mau apa lagi, mau jawaban apa lagi? iya maksudnya misal lu butuh banget gitu loh. Apalagi sekarang tinggal pay later. Lu butuh banget itu saat itu nggak ada yang ngasih pinjaman. Lu harus ngapain? Apa contoh butuh bangetnya? Kebutuhan rumah mungkin. Apa contohnya? Yang Nggak urgent tahu. banget sampai harus minjem. Minjem sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan yang ada bunganya. Itu kan sebenarnya. Iya, betul. Iya sih. Mungkin Ya itu cari orang yang iya sih, iya memang sih. bisa Iya. bisa minjemin lu tanpa dosa gitu, tanpa bawa dosa. Lu ada penutupan? Nggak ada. Oke. Oh, gitu doang. Ya udah sih, mungkin semoga ini bisa jadi pelajaran buat Amin. teman-teman lain dan kita doakan saudara-saudari kita supaya bisa Iya, kita beneran doain ya. ya supaya bisa kaya raya. Bisa mudah lah maksudnya. Ya, artinya Bisa berkah mudah. lah. Iya, berkah, Dicukupkan artinya dengan berkah, kecukupan yang dicukupkan. Dan cukup. ini bisa lepas dari dosa-dosa besar kayak gini. Dan semoga Allah juga mengampuni kita semua Kita ya. semua. Amin. Paling itu aja. Mungkin berat di awal tapi ya udah gitu loh. Pasrah aja, atau nggak bisa bayar jangan sampai, inget ya riba bukan solusi, jadi bukan minjem lagi buat bayar gitu loh. Ya, dan biasanya kayak gitu, terlilitnya tuh kayak gitu, nggak punya barang kok utangnya banyak gitu loh. Ya itu karena salah langkah, iya, gali kayak- lubang. Kayak bunganya makin di sini Iya. bunganya segini, di sana Kan bunganya segini, dikumpulin jadi makin banyak. dan dia nggak sadar dan nggak mau mengakui. Mungkin itu ya, jangan lupa first stepnya dulu bertobat. Pokoknya minta sama Allah untuk bantu dan melunasi. Mungkin itu aja sih. Oke.